tadi kan kita sudah bicara soal bagaimana tips pemula bisa memulai, kemudian bagaimana mereka bisa memilih profil keuangan mereka harus seperti apa. Kemudian saat Ya, ini juga kita tahu juga, kita pernah share juga bahwa di dalam dunia investasi saham itu ada yang namanya ini bandit, Mas Ferdi. Cara apa tuh bandit? cara cara bisa 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 keluar, maksudnya bisa terlepas dari jeratan ini, bandit yang juga bisa bisa kita bilang adalah bandar yang menguasai beberapa saham begitu, Mas Ferdi, yang Oh, bisa oke, I membuat kita see. terjebak dalam dalam apa namanya, pemilihan yang sama, pemilihan yang salah maksud saya. Nah, Ya, supaya bisa terhindar dari yang namanya seperti itu, apa aja sih Mas buat mereka yang pemula nih bisa terhindar dari yang namanya jebakan bandar? Mas Ferdi mungkin ada tips. yaps, oke. Jadi kembali lagi kalau orang kena jebakan bandar itu biasanya basicnya mereka nggak mau belajar ya. Jadi Ya. kalau misalkan saham yang bisa dalam tanda kutip itu digoreng lah ya, digoreng sama bandar itu biasanya tentu yang market cap-nya itu tidak terlalu besar. Karena kalau market cap-nya besar ya mungkin dia nggak bisa goreng lah ya. Jadi saran saya ya satu, kalau memang masih pemula atau mungkin masih punya pekerjaan lain, saran saya mungkin batasi saham-saham yang market cap-nya itu besar atau second liner lah. Jadi yang level kedua, lapis keduanya. Jangan main saham-saham yang aneh-aneh. Kedua, kita harus paham juga analisa fundamental. Paling simple kita lihat dari profitability-nya. Jadi kayak misalnya berapa tahun terakhir ini revenue-nya meningkat atau enggak. Kemudian ruginya, maksudnya keuntungannya seperti apa? Apakah profitnya juga terus bertumbuh? Lalu pertumbuhan neracanya itu datangnya dari mana? Apakah dari ekuitasnya atau dari utangnya? Nah, ketika kita nemuin saham yang aneh nih, contoh misalnya profitability-nya itu jelek semua. Return on equity-nya katakanlah single digit. Biasa kalau return on equity itu kita cari angka ya let's say 10-15% ke atas ya. Tapi ternyata return on equity-nya cuma let's say 1%, 2%. Udah gitu revenue-nya bagus ya kan secara akuntansi, profitnya bagus tapi cash flow-nya itu jelek. Nah semua itu bisa kelihatan di mana? Itu bisa kita lihat di laporan keuangan. Nah lucunya kok ada saham yang cash flow-nya negatif, kemudian utangnya banyak banget, jauh di atas equity-nya, ada istilah debt to equity ratio-nya itu besar, tapi sahamnya naik. Nah, yang seperti ini yang sebetulnya kita harus hati-hati. Oke. Makanya saran satu-satunya adalah kita harus paham dulu laporan keuangan, bisnis modelnya seperti apa. Karena investasi di saham itu sama seperti kita membeli perusahaan. Jadi kalau kita beli perusahaan berarti tentu kita harus tahu nih bisnis modelnya seperti apa, kemudian profitability-nya bagaimana, baru kita cari entry sama exit point-nya, bisa pakai rasio-rasio fundamental atau bisa pakai misalnya analisa teknikal. Seperti itu Mas Edo. Oke, berarti penting sekali buat kita pemula untuk bisa paham seperti apa profil dari perusahaan yang kita pilih itu, Betul. jangan cuma ikut-ikutan ya Mas Ferdi ya. Yes, Oke.